Bagi sebagian orang di luar sana, jalanan rusak mungkin hanya sekedar berita viral yang lewat sesekali di beranda TikTok. Tapi, bagi kita yang setiap hari harus berjibaku melewati jalanan berlubang di sekitar Bandar Lampung dan berbagai pelosok daerah lainnya, ini bukan sekedar berita. Ini adalah realita pahit yang membentur ban kendaraan kita setiap hari. Beberapa tahun lalu, seisi negeri digemparkan oleh seorang influencer muda yang berani menyuarakan kebenaran ini. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah, next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, kalau salah gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter gak? Gue sampai Australia gimana? Hah? Lalu, apa respons dari puncak birokrasi saat itu? Bukan permintaan maaf, bukan perbaikan instan, melainkan sikap defensif, anti kritik, dan arogansi yang membuat Presiden Republik Indonesia kala itu sampai harus turun tangan memantau langsung. Jalannya mulus, enak. Dinikmati ya Pak? Dinikmati. Guncang-guncang rambutnya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya Pak? Enggak, kalau ada yang hamil Enggak. bisa ngelahirin kata. Karena mulus, jadi sampai di mobil tidur. Selamat datang di Nua Distorsi. Hari ini, sang mantan pemegang kekuasaan tertinggi di provinsi tersebut telah resmi memakai rompi tahanan atas dugaan korupsi ratusan miliar rupiah. Pemirsa, Pengadilan Negeri Tanjung Karang menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dengan putusan ini, status hukum Arinal sebagai tersangka perkara dugaan korupsi, pengelolaan dana partisipating interest 10% PT Lampung Energi Berjaya dinyatakan sah. Hakim menolak permohonan pemohon seluruhnya. Di video kali ini, kita tidak akan membahas intrik politiknya. Kita akan membedah anatomi psikologi di baliknya. Mengapa seseorang yang dipilih oleh rakyat bisa begitu kehilangan empati? Mengapa birokrasi seringkali mengidap sindrom dewa atau merasa tidak boleh disalahkan sambil membiarkan urat nadi masyarakatnya hancur lebur? Mari kita bongkar. Dalam ilmu psikologi, ada sebuah kondisi yang disebut sebagai God complex atau sindrom dewa. Seseorang yang mengidap sindrom ini memiliki ilusi bahwa dirinya berada di atas aturan, tidak pernah salah, dan memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki orang biasa. Ketika seseorang memegang kekuasaan birokrasi terlalu lama tanpa pengawasan yang kritis, otak mereka perlahan-lahan terputus dari realita. Mereka tidak lagi merasakan guncangan jalan berlubang karena mereka duduk di kursi mobil dinas yang empuk. Saat sang influencers melontarkan kritik, respons defensif yang muncul bukanlah reaksi dari seorang manajer publik yang sedang mengevaluasi kinerjanya. Itu adalah reaksi dari sebuah ego yang terluka. Bagi pejabat dengan sindrom dewa, kritik dari warga biasa tidak dianggap sebagai masukan operasional, melainkan sebuah penghinaan terhadap kasta dan otoritas mereka. Inilah distorsi terbesarnya, ketika seorang pelayan publik merasa dirinya adalah seorang raja yang harus dilayani dan dibenarkan setiap kata-katanya. Lalu muncul pertanyaan kritis, jika infrastruktur utamanya hancur, bagaimana birokrasi ini bisa bertahan dan bahkan mengklaim berbagai keberhasilan di berita-berita?
Jawabannya ada pada keahlian memanipulasi manajemen laporan. Sebuah pemerintahan yang buruk seringkali sangat ahli dalam menyusun laporan di atas kertas. Mereka mengklaim kesuksesan di sektor pertanian, menggembar-gemborkan pertumbuhan UMKM, dan memamerkan berbagai penghargaan seremonial. Tapi ini adalah kegagalan manajemen operasional yang paling fatal. Bagaimana mungkin UMKM bisa memotong biaya distribusi logistik jika akses jalan menuju pasarnya hancur? Bagaimana petani bisa untung maksimal jika hasil panennya rusak di perjalanan karena aspal yang bergelombang? Itu semua hanyalah ilusi administratif. Mereka sibuk mempercantik laporan untuk mempertahankan citra kekuasaan, sementara alokasi sumber daya yang sesungguhnya sengaja disimpangkan. Masyarakat dibuai dengan janji-janji manis di baliho, sementara realita di lapangan dibiarkan membusuk. Puncak dari sindrom dewa ini selalu bermuara pada satu hal, keserakahan yang tidak lagi memakai logika. April 2026, sang mantan gubernur akhirnya ditahan atas dugaan mega korupsi pengelolaan dana migas. Angkanya tidak main-main, ratusan miliar rupiah. Mari kita bicara realita. Ratusan miliar rupiah uang negara itu bukanlah angka imajiner di rekening bank. Itu adalah uang yang dikumpulkan dari keringat warga. Uang pajak dari pedagang kecil, pajak dari rakyat yang harus menahan sakit punggung setiap hari melibas jalanan yang hancur. Ini bukan sekedar kejahatan finansial, ini adalah pengkhianatan paling brutal terhadap kepercayaan publik. Ketika seorang pemimpin merasa dirinya adalah dewa, ia tidak lagi melihat uang kas negara sebagai amanah operasional yang harus dikelola, melainkan sebagai harta rampasan pribadi yang berhak ia nikmati. Tragedi sang mantan gubernur kemarin adalah sebuah case study atau studi kasus yang sangat mahal harganya bagi kita semua. Kekuasaan tanpa empati adalah tirani. Dan birokrasi yang anti kritik adalah awal mula dari kehancuran. Kejadian ini mengajarkan kita bahwa sehebat apapun seseorang menyembunyikan kebusukan di balik arogansi dan laporan kertas yang rapi, waktu dan keadilan selalu punya caranya sendiri untuk menagih janji. Kini pertanyaannya ada pada kita. Apakah kita akan diam saja dan kembali menjadi warga yang mudah dibuai baliho kampanye, atau kita mau belajar dari masa lalu dan menjadi masyarakat yang berani bersuara? Tulis opini cerdas kalian di kolom komentar. Jangan takut untuk kritis, karena jalanan yang kita lewati setiap hari tidak dibangun dengan janji manis. Terima kasih sudah menonton Nuwa Distorsi. Jangan lupa subscribe agar nalar kita tetap tajam dan tidak mudah didistorsi. Sampai jumpa di bedah realita selanjutnya.